Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku kompilasi karya terpilih Nulis dari Rumah. Karya-karya ini akan menjadi rekam jejak serta refleksi bagaimana masyarakat menghadapi berbagai situasi yang dihadapi oleh bangsa ini. Teman-teman, pandemi dan kebijakan jaga jarak berpengaruh besar terhadap ekosistem industri kreatif. Namun yang harus kita ingat adalah COVID-19 tidak mengubah apa yang kita lakukan, yaitu bagaimana kita terhubung dengan pembaca. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa pandemi ini juga membawa keuntungan dalam mempercepat adaptasi teknologi dalam menjangkau pembacanya. Hal ini sejalan dengan pesan yang ingin disampaikan oleh kegiatan Nulis dari Rumah. Keseluruhan proses kegiatan Nulis dari Rumah yang dilakukan secara daring menyiratkan bahwa saat ini kita sedang dalam tahap transformasi digital di setiap tahap rantai nilai ekonomi kreatif. 175,4 juta pengguna internet Indonesia dan 160 juta pengguna media sosial aktif merupakan kesempatan bagi kita dalam mengembangkan rantai ekonomi digital dan memperluas pasar produk kita. Pencetakan karya dalam bentuk buku cetak dan buku elektronik membuat tahap distribusi dan konsumsi menjadi mudah dan dapat menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Akhir kata, buku kompilasi esai Saatnya Menjadi Bangsa yang Tangguh dan buku kompilasi cerpen dengan judul Pesan Penyintas Siang mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk tidak menyerah di tengah situasi pandemi. Semangat selalu teman-teman subsektor penerbitan. Jaga kesehatan dan bersama kita jaga Indonesia. Salam kreatif. Saya Muhammad Amin atau dikenal juga dengan Amin Abdullah, Direktur Industri Kreatif, Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan, mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku kumpulan esai Saatnya Menjadi Bangsa yang Tangguh dan kumpulan cerpen Pesan Penyintas Siang. Kedua buku ini merupakan hasil dari kegiatan Nulis dari Rumah yang diselenggarakan oleh Direktorat Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan, Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya berharap kegiatan ini semoga akan terus berlanjut dengan menjadikan rumah sebagai tempat berkreasi, tempat berproduksi untuk menghasilkan karya-karya produktif unggulan, serta memanfaatkan teknologi digital dalam mendistribusikan karya sehingga sampai pada konsumen. Sekali lagi, selamat. Terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas kerjasama, fasilitas, dan dukungannya dalam kegiatan Nulis dari Rumah. Kegiatan ini telah menghasilkan 100 karya terpilih yang kemudian dibukukan menjadi 2 buku, yakni antologi esai dan antologi cerpen. Nulis dari Rumah bukan hanya kegiatan yang memberi stimulus bagi para penulis, tapi juga memiliki snowball effect yang panjang dari hulu hingga ke hilir, mulai dari penulis, penerbit, hingga masyarakat umum. Semoga kedepannya kerjasama antara IKAPI dan Kemenparekraf akan terjalin lebih kuat dan lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Saya Ika Budianta, penulis dan penyusun buku kumpulan esai berjudul Saatnya Menjadi Bangsa yang Tangguh. Buku ini hasil dari program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menulis dari Rumah. Terima kasih, saya sudah dilibatkan dalam pemilihannya dan sekarang penyuntingan bukunya, dan bukunya terbit melalui Yayasan Obor Indonesia, 500 halaman lebih, dan isinya sangat mengembirakan. Kenapa? Karena esai itu adalah bukti tertulis bahwa kita pernah hidup dan berpikir. Saya sangat senang bisa terlibat dalam sebuah kegiatan yang disebut Program Menulis dari Rumah. Justru di saat ada pandemi, ketika toko buku tutup, penerbit gulung tikar, dan penulis kehilangan pekerjaan, Kementerian Parekraf memberi kesempatan. Dan akhirnya 50 cerpen terpilih untuk terbit dalam sebuah buku yang ditulis oleh berbagai teman-teman dari seantero Nusantara, berjudul Pesan Penyintas Siang. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Mekar Cipta Lestari. Dan sungguh menyenangkan membaca buku ini untuk melihat berbagai pengalaman di masa pandemi dituliskan dengan sangat kreatif.
mengucapkan terima kasih sekali kepada Kemenparekraf dan juga IKAPI yang sudah memberikan fasilitas kepada kami para penulis untuk mencurahkan kreativitasnya dalam bentuk cerita pendek. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segala pihak yang terlibat, mulai dari penyeleksian hingga penerbitan. Semoga acara seperti ini dapat terus dilanjutkan untuk menjaring penulis-penulis muda ke depannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kementerian karena telah menerima karya saya untuk masuk dalam antologi Nulis dari Rumah Kemenparekraf. Kedepan semoga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lebih banyak lagi membuat event-event seperti ini untuk memicu para penulis utamanya, penulis seperti saya yang tinggal di pedalaman. Semoga kegiatan serupa tetap menjadi sebuah agenda tahunan sehingga para penulis cerpen memiliki sebuah ruang yang terjadwal untuk terus berkreasi. Semoga kedepannya semakin mendukung para penulis, terutama di masa pandemi COVID ini, supaya kita tetap bisa berkarya. Semoga program ini dapat diadakan secara berkelanjutan pada tahun-tahun yang akan datang. Semoga ini menjadi satu momen pembuka gong bagi hajat event yang lain berikut, guna merekam pikiran, narasi, kegelisahan gunda anak bangsa ini. Berharap buku kumpulan cerpen ini bisa diapresiasi oleh semua kalangan, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Harapan saya ke depan akan ada terus event-event semacam ini sehingga bibit-bibit penulis di Indonesia akan terus bermunculan. Selamat atas terbitnya buku Pesan Penyintas Siang, kompilasi cerpen. Harapan saya kiranya Kemenparekraf juga akan terus berinovasi dan membuat acara-acara di mana kami para pegiat seni bukan hanya penulis, mungkin penari, pembuat film, semua juga bisa menemukan kembali semangat dan kreativitas kami. Di luar pandemi pun nantinya akan ada banyak event-event serupa supaya kami para pekerja kreatif khususnya dalam hal ini penulis bisa lebih merasa memiliki rumah karena biasanya kami bekerja sendiri-sendiri di balik layar masing-masing. Semoga Kemenparekraf tetap bisa mewadahi karya-karya anak bangsa. Saya sangat senang sekali dan sangat merasa diapresiasi dengan acara Menulis dari Rumah ini. Terima kasih kepada Kemenparekraf atas event telah diselenggarakan. Semoga kedepannya Kemenparekraf selalu mengadakan kegiatan yang lebih bagus lagi untuk menjaring karya-karya kreatif yang ada di seluruh Indonesia. Saya berharap event ini nanti akan ada seterusnya sehingga bisa menjaring lebih banyak penulis yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kedepannya akan terjaring penulis lainnya yang lebih banyak dalam agenda acara serupa. Semoga Kemenparekraf jadi lebih banyak membuat event-event penulis dari rumah. Semoga ke depan tetap acara dimaksud ditingkatkan dan tetap ada biarpun corona sudah berlalu dari Indonesia. Semoga event ini menjadi event yang rutin diselenggarakan oleh Kemenparekraf untuk mendukung literasi di Indonesia terutama di masa-masa pandemi ini. Semoga program-program Kemenparekraf seperti Nulis dari Rumah makin berkembang baik tema maupun bentuk, dan acaranya semoga lebih bervariatif, lebih inovatif, dan juga pesertanya lebih banyak lagi. Dan harapannya ke depan semoga dengan acara ini bisa diadakan kembali dan tentu saja dengan melibatkan lebih banyak lagi penulis dan juga masyarakat. Kedepannya tentu saja saya berharap bahwa kegiatan dan event menulis seperti ini semakin diperbanyak sehingga minat baca dan menulis masyarakat Indonesia semakin berkembang. Semoga lomba sejenis dapat terus diadakan untuk menginspirasi lebih banyak orang. Maju terus Kemenparekraf Republik Indonesia. Salam sehat. Saya Ricky Pesik, staf khusus bidang digital dan industri kreatif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas diluncurkannya buku pemenang program Nulis dari Rumah yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf di Indonesia International Book Fair 2020. Semoga dengan diluncurkannya buku
para pemenang program Nulis dari Rumah ini dapat membuka ruang kerjasama yang lebih jauh bagi para kreator atau penulisnya bersama dengan para pelaku industri kreatif lainnya untuk mengembangkan karya mereka ke dalam format-format lainnya. Kita tahu bahwa pada tahun 2021, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan sebagai Tahun International Creative Economy Year, dan saya pikir ini adalah sebuah peluang besar bagi kita, para pelaku ekonomi kreatif nasional, untuk membuka ruang jejaring, kerjasama, kolaborasi, mengembangkan karya-karya nasional untuk menjangkau pasar dan ruang audiens yang lebih luas lagi ke depan. Sekali lagi selamat kepada para pemenang, dan semoga buku ini bisa menambah inspirasi, memberi ruang untuk peningkatan nilai tambah bagi para pelaku ekonomi kreatif nasional kita. Sekali lagi selamat, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman industri penerbitan. Selamat datang di acara pre-launch buku dan e-book karya terpilih Nulis dari Rumah sebagai bagian dari rangkaian Indonesia International Book Fair 2020. Dalam 1 jam ke depan, saya, Undan Sevisari, akan menemani Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian dalam diskusi dengan tema Essay sebagai Refleksi Pandemik. Sebagai intro singkat, kegiatan Nulis dari Rumah merupakan inisiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi pada tanggal 17 Mei 2020 sampai tanggal 11 Juli 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyelenggarakan kegiatan Nulis dari Rumah, di mana para pesertanya dapat mengirimkan karya dalam bentuk cerpen dan esai kepada Kementerian Pariwisata. Sebanyak 1.076 karya telah masuk dan dikurasi menjadi 100 karya terpilih dengan komposisi 50 esai dan 50 cerpen. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas karya-karya terpilih tersebut khususnya dari sisi esai, dan telah hadir bersama saya para narasumber. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Amin. Selamat pagi Pak Amin. Halo Pak Amin. Selamat pagi Mbak Undan. Selamat pagi, Amin. Apa kabar? Bapak Muhammad Amin ini kabar baik Pak, kabar sehat. Pak Amin, beliau adalah Direktur Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menempuh pendidikan di ISI Yogyakarta, jurusan Etnomusikologi, Master Degree Asian Studies di University of Hawaii, dan program Doktor Kajian Budaya di Universitas Indonesia. Selain kesibukannya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, beliau juga seorang pengajar dan juga seorang penulis. Nah, narasumber kedua adalah Bapak Eka Budianta selaku editor esai buku kompilasi Nulis dari Rumah. Selamat pagi Pak Eka. Iya, selamat pagi Ibu Unda. Terima kasih sudah datang, sudah diundang. Kabar sehat ya Pak ya? Ya, hebat sekali, terima kasih. Beliau adalah alumni program penulisan International University Iowa, Amerika Serikat pada tahun 1987. Bukunya Langit Pilihan memenangkan kumpulan puisi terbaik pada tahun 2012. Kumpulan esainya antara lain Eksekutif Bijak Lingkungan, Humanisme Bisnis, dan Mengembalikan Kepercayaan Rakyat. Sejak 2001 sampai sekarang, beliau adalah kolumnis agribisnis majalah Trubus. Dan narasumber ketiga kita adalah Bapak Aris Hilman. Beliau adalah perwakilan dari Dewan Juri. Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi Mbak Undan. Beliau adalah lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran dan pernah berkarir sebagai wartawan sebelum terjun ke industri perbukuan. Pernah mewawancarai para pemimpin dunia dalam karirnya sebagai wartawan, salah satunya adalah Perdana Menteri Tony Blair dari Inggris dan Perdana Menteri Tony Abbott dari Australia. Beliau menuangkan pengalaman jurnalismenya dalam buku Jurnalisme dan Saya. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Operasional pada salah satu perusahaan media, sekaligus merangkap CEO Republika Penerbit yang bergerak di bidang penerbitan buku. Sehat ya Pak Aris ya? Baik, Alhamdulillah Mbak Undan. Ya, selamat pagi Mbak Undan. Pagi Mbak Nuri. Ya, Mbak Nuri ini sedang menempuh pendidikan PhD di Monash University dengan spesialisasi di Gender, Peace and Security. Betul Mbak Nuri? Betul sekali Mbak Undan.
doktoral research-nya tentang gender responsive policies in addressing various subset of women involved in terrorism and violent extremism to terrorism. Berat sekali nih Mbak Nuri. Sehat ya Mbak Nuri ya? Sehat Mbak Undan. Saya juga merasa berat di sini nih. Baik, dalam 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan narasumber kita satu persatu. Namun untuk kesempatan pertama saya akan ke Pak Amin terlebih dahulu, selaku inisiator kegiatan nulis dari rumah dan sekaligus Direktur MSPP Musik Seni Pertunjukan dan Penerbitan, salah satu unit kerja di Kementerian Pariwisata yang langsung menaungi penerbitan. Pak Amin? Ya. Pak, ya, boleh nggak sih Pak? Boleh nggak sih Pak diceritakan kegiatan nulis dari rumah itu kegiatan yang bagaimana sih Pak, dan apa sih Pak tujuannya? Ya, Mbak Undan, pada saat PSBB pertama kali, jadi pembatasan sosial berskala besar, itu pada saat itu kita diminta oleh Pak Presiden Jokowi untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat memberi stimulus kepada mereka yang sangat terdampak pada keadaan COVID pada saat itu. Nah, pada saat itu Direktorat Musik Seni Pertunjukan dan Penerbitan, seni rupa ada di dalamnya, itu menggagas sebuah kegiatan yang bernama Kreatif dari Rumah. Jadi Kreatif dari Rumah ini terdiri dari 4 kegiatan. Pertama adalah nulis dari rumah, seperti yang kita kembangkan saat ini. Yang kedua adalah pameran dari rumah, ini untuk teman-teman seni rupa. Yang ketiga adalah pentas dari rumah, itu adalah untuk para pelaku di seni pertunjukan. Dan yang keempat adalah ngamen dari rumah, ini untuk para pemusik, terutama musisi-musisi jalanan yang benar-benar terdampak. Nah, ini merupakan intervensi pemerintah atas diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar. Dan pada saat itu kita pahami benar bahwa kemudian ternyata memang saat itu di Indonesia dan beberapa kota besar itu memang orang harus beraktivitas dalam rumah. Nah, jadi nulis dari rumah menjadi semacam penyampaian pesan bahwa kemudian pada saat kita mengalami PSBB, bahwa rantai nilai ekosistem ekonomi kreatif, yakni mulai dari kreasi dan produksi, pada kita bisa berkreasi dan kita bisa memproduksi sesuatu, itu dapat dilaksanakan dari rumah. Itulah sebabnya kenapa kemudian namanya nulis dari rumah. Nah, kemudian nulis dari rumah juga bisa menjadi sebuah kegiatan yang hampir, ini sekaligus saya sampaikan ke teman-teman, bahwa ternyata juga selama kita melaksanakan nulis dari rumah ini, menjadi sebuah kegiatan yang hampir seluruh tahap produksinya itu dilakukan dengan kita tidak bertatap muka langsung. Saya dengan Pak Eka ini baru ketemu ya Pak Eka. Saya dengan Pak Aris sudah sama-sama dari menggagas, kemudian selama prosesnya itu sama-sama, tetapi bertatap muka kita belum pernah, kecuali melalui teknologi ya Pak, melalui virtual ya Pak. Jadi mulai dari proses perencanaan, open call. Halo? Iya Pak. Ya, mulai terus ya. Saya kira ada sesuatu yang ingin disampaikan. Mulai dari proses perencanaan, open call, talk show, penjurian, rapat tim seleksi, pengumuman, hingga saat pre-launching hari ini. Jadi itu saya dengan Pak Aris itu belum pernah bertatap muka secara langsung dan offline gitu. Saya kenal Pak Aris hanya melalui WA, melalui Zoom kali ini, dan kemudian pada saat kita rapat menentukan peserta-peserta yang terseleksi. Oleh sebab itu pesan dari nulis dari rumah salah satunya adalah transformasi digital ini menjadi sebuah keharusan yang harus kita hadapi dan kita antisipasi di masa yang akan datang. Saya kira itu Bu Undan, Mbak Undan. Oke. Pak, jadi kalau boleh saya simpulkan tadi kuncinya adalah rumah menjadi ruang kreatif, esensial menjadi sebuah ruang kreatif di tengah pandemi ini. Dan yang kedua adalah semua dilakukan dari rumah, digitalisasi. Kita tidak bisa escape dari digitalisasi. Maksudnya itu, Pak? Iya, betul, Pak. Apalagi kemudian kalau kita bicara ekonomi kreatif, maka 3 hal yang penting adalah pertama, bagaimana kita mendorong
proses lahirnya karya-karya unggulan, menurut saya 50 karya esai ini yang kita kumpulkan itu adalah karya unggulan. Oleh sebab itu, Direktorat MSPP, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif juga berinisiatif untuk memberi stimulan dengan talkshow-talkshow seperti ini dan berpartisipasi aktif dalam Indonesia International Book Fair, dan sekaligus juga membeli, dalam artian membeli 1.200 buku sebagai untuk dapat menjadi dapat dibagikan kepada pemenang dan kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi efek snowball-nya sampai ke pembaca ya, Pak? Betul. Nah, terus efek apa sih, Pak, yang diharapkan dari kegiatan nulis ini, Pak? Nah, kita nggak boleh menyerah dalam keadaan COVID. Produktivitas itu harus ada terus. Itu yang pesan yang harus pemerintah mengintervensi dalam bentuk kegiatan nulis dari rumah ini. Tetapi kemudian kan efek snowball-nya dirasakan oleh masyarakat bahwa kemudian harus kita mempunyai kegiatan-kegiatan yang terus-menerus untuk membuat produktivitas menulis esai. Saya kira nanti Pak Eka akan berbicara mengenai pentingnya esai dalam pembentukan bangsa ini. Bangsa ini butuh esai sebenarnya. Nah, itu Pak, saya ingin cerita bahwa barusan saya pulang dari Jogja, itu sebuah kegiatan dari Direktorat MSPP juga, Musik Seni Pertunjukan dan Penerbitan, itu bekerja sama dengan Satu Pena untuk sebuah bimbingan teknis kepada 100 penulis di Jogja untuk menulis esai dan resensi mengenai seni dan kaitannya dengan ekonomi kreatif. Itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, Mbak Undan. Oke, Pak, berarti kita tidak boleh menyerah dalam pandemi ini. Industri kreatif penerbitan tidak boleh menyerah. Dan pemerintah hadir ya, Pak, untuk mendorong, mensupport para penulis ini. Salah satunya dengan kegiatan menulis dari rumah. Betul, Pak? Harus dong, harus. Pemerintah harus hadir. Kehadiran pemerintah di saat-saat seperti ini justru dibutuhkan, saya kira. Baik, Pak. Pak, nanti kita akan ngobrol lagi. Nah, saya akan ke Pak Eka dulu. Nah, tadi kan Pak Amin sudah bilang bahwa ada snowball effect dari kegiatan nulis dari rumah. Jadi setelah proses kreatif, setelah proses penulisan, agar buku-buku ini dapat, karya-karya terpilih ini, karya-karya unggulan ini dapat dinikmati oleh pembaca, masih banyak lagi aktor-aktor yang terlibat seperti ilustrator, layouter, terus ada proses cetak, dan yang paling krusial adalah editor ya, Pak ya. Nah sekarang kita akan ke Pak Eka Budianta sebagai editor. Pak, pertanyaan utama saya dan mungkin pertanyaan teman-teman dalam forum ini adalah bagaimana sih Pak dan sejauh apa Bapak melihat esai-esai terpilih ini? Refleksi apa yang dihadirkan oleh karya-karya ini? Nah, Pak Eka akan menjawab melalui presentasi ya Pak ya. Host, apakah bisa dibantu sharing screen? Ya. Terima kasih Undan. Ini nama yang sudah sangat klasik Undan itu. Saya 1000 tahun yang lalu ada banyak Undan, sekarang tinggal 1. Hebat. Baik, kita mulai ya dari ini dengan esai kita membangun Indonesia. Mohon izin untuk memberikan satu perspektif sehingga yang kita lihat ini menarik. Jadi tergantung di mana kita berdiri. Apabila kita melihat ya misalnya petani gitu. Petani kalau diberi Mercedes malah bingung, tapi kalau diberi traktor malah suka. Nah, ini esai-esai kita juga kita lihat dari perspektif ini. Silakan selanjutnya. Next. Ya. Sebetulnya apa itu esai? Ya, kita adalah esai itu, coba dibalik ya. Sebelum ini ya. Ini ya, pertama ya. Nah, ini. Esai itu adalah bukti tertulis bahwa manusia itu berpikir. Kalau tidak ada esai, tidak ada bukti tertulis, kita ini tidak beda dengan makhluk-makhluk lain yang tidak berpikir. Dan pikiran itu diperlukan untuk apa? Untuk hidup, untuk bermasyarakat, untuk berbudaya, dan berpartisipasi dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Dan kita melihat sehari-hari esai itu dapat datang pada kita,
dalam bentuk surat, dalam bentuk kolom, opini. Hari ini misalnya Kompas, ini Kompas ya. Kompas ini hari ini di halaman pertama ada esai tentang yang ditulis oleh Rektor UI, yaitu menelaah resesi. Nah, kita tidak mungkin menghindari esai itu. Jadi esai itu muncul, tajuk rencana terutama, karena itu kita ingat kalau pengarang seperti Yaakob Utama itu meninggal, orang akan ingat bahwa dia adalah eseis, penulis tajuk rencana berpuluh-puluh tahun di Kompas, yang setiap hari menentukan opini masyarakat. Dan juga ada tulisan-tulisan non-fiksi yang menawarkan pemikiran, usul, gagasan, penilaian, dan sebagainya. Solusi terutama, dan cita-cita. Esai itu memberikan cita-cita, esai memberikan harapan. Ya, selanjutnya. Next. Nah, mengapa orang menulis esai? Orang menulis esai karena untuk menyadarkan masyarakat bahwa ada kekayaan yang tersembunyi, ada kearifan yang terlupakan, ada ilmu baru untuk memperkaya kehidupan. Apa sih ilmu itu? Ilmu adalah cara untuk hidup. Ada kesalahan yang perlu dikoreksi, ada kebenaran yang harus dibela, ada kualitas hidup yang harus dipromosikan, dan ada cara, ada kiat, ada resep untuk hidup lebih sehat. Ini saya lihat Ibu Undan ini kan pengarang buku resep ya, kuliner ya, yaitu resep-resepnya itu adalah esai-esai dia yang membuat hidup kita lebih bermakna dan bahagia. Next. Nah, ini contoh-contoh. Bung Karno itu adalah eseis yang menjadi presiden. Sebelum dia menjadi presiden, dia berjuang melalui esai-esainya. Dan yang paling terkenal esainya adalah Indonesia Menggugat. Indonesia Accuses, itu esai yang sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan mengantar kita kepada kemerdekaan. Di sebelahnya itu ada tulisan dari Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur juga mengatakan begitu. Manusia itu tidak akan hidup kalau tidak menulis, akan dilupakan, hilang bersama angin, katanya. Esainya yang akan, pendapat-pendapatnya yang akan tetap dikutip orang. Next. Ya. Lalu apa hasilnya menulis esai ini? Hasil utama dari menulis esai adalah pendapat publik yang beragam, mencukupi kebutuhan. Saya ingat tuh pada waktu reformasi 98 itu saya ikut rapat Dewan Redaksi Asia ya, di Asia Tenggara, Asia Timur. Itu ada satu wartawan mengatakan, kenapa reformasi di Indonesia terjadi? Jawabnya adalah karena kurangnya pendapat umum. Public opinion itu hancur waktu itu, tidak ada. Yang ada hanya pemerintah, sedikit sekali. Sehingga negara ini tidak bisa ditegakkan tanpa adanya pendapat-pendapat umum yang kuat, yang beragam, yang membuat kita hidup itu berharga. Semangat kita tetap hidup, pengabdian kita merasa dihargai, dan kita tetap merasa berhati-hati. Nah, terbentuknya pendapat umum atau kesimpulan bersama, seperti yang secara teratur disumbangkan oleh para penulis editorial, ini penting. Nah, teman-teman, para peserta, ini ada 1.000 pesertanya. Pak Amin boleh bangga 1.000, tetapi jangan lupa 1.000 peserta yang kita pilih 50 itu hanya sedikit sekali dibandingkan bangsa Indonesia, 270 juta. Jadi pekerjaan Parekraf ini terus tidak boleh berhenti di sini juga. Selanjutnya harus tetap memberikan stimulan-stimulan, nggak usah hadiah besar, sekarang kan 5 juta untuk 50 orang, itu kan besar sekali. Tapi bagaimana? Mungkin piagam, mungkin rekor, mungkin apa yang membuat bangsa kita tetap berpikir. Dan ini akan memunculkan esais handal yang berjasa dalam membentuk opini publik. Nah, antara lain yang kita kenal adalah influencer itu seringkali. Oke, silakan terus. Next. Ya. Lanjutnya. Ya. Kita pernah mempunyai eseis yang besar. Balik. Namanya Suwardi Suryaningrat. Balik kembali. Ini dia menulis Als ik een Nederlander was. Als ik een Nederlander was itu seandainya aku orang Belanda. Esai kecil ini membuat penulisnya dibuang. Ini ada bagaimana dulu esai ditulis.
Dan ada foto sampai sekarang pun kalau kita menulis esai itu biasanya disertai foto kita kan, nggak tahu di mana kalau yang bulanan yang saya bikin di majalah Trubus itu selalu ada foto saya lagi zaman muda dulu pakai topi, gembira dan sebagainya. Ini Swadhi Suryadiningrat ini terus kita coba baca bagaimana yang ditulis esainya yang membuat dia dibuang pada 1913. Kalau saya seorang Belanda sekarang pada saat ini, saya akan memprotes tentang maksud perayaan itu. Waktu itu Belanda ingin merayakan hari kemerdekaannya dari Spanyol. Saya akan menulis dalam segala surat kabar bahwa itu salah. Saya akan menasihati sesama kaum penjajah bahwa berbahaya di waktu sekarang mengadakan pesta kemerdekaan. Saya akan mendesak kepada segala orang Belanda supaya jangan melukai perasaan bangsa Hindia Belanda yang mulai bangun sadar itu. Agar supaya ia jangan sampai naik darah. Sungguh, saya akan memprotes dengan segala tenaga yang ada pada saya, katanya Swadhi Suryadiningrat. Next. Ini masih lanjutannya. Lanjutnya next. Ya. Tetapi saya ini bukan orang Belanda. Terus balik. Jangan terlalu cepat. Balik. Ya. Saya cuma bumi putra negeri tropika ini yang berkulit sawo matang, seorang bumi putra jajahan Belanda ini. Dan karena itu saya tidak akan memprotes. Karena kalau saya memprotes, orang akan marah pada saya akan dipersalahkan menghasut bangsa Belanda yang memerintah di sini, di negeri saya, dan menjauhkan mereka itu dari saya. Dan itu saya tidak mau. Itu tidak boleh saya perbuat apabila saya orang Belanda. Bukankah saya tidak mau menghina bangsa bumi putra? Juga orang akan menuduh saya kurang ajar terhadap Sri Ratu Raja yang kita hormati. Dan itu tidak dapat diampuni sebab saya rakyatnya yang selalu harus setia kepada beliau. Dan karena itu saya tidak memprotes, sebaliknya saya akan ikut merayakan. Ini sangat keras ya, meskipun kelihatannya manis, tapi pada waktu itu Swadhi Suryadiningrat itu betul-betul ditangkap dan dibuang. Untungnya kok dibuang ke negeri Belanda. Jadi di sana malah lebih pinter, jadi lebih belajar. Next, saya tunjukkan lagi satu esai yang bagus. Ya, selanjutnya. Next. Ya, ini esai yang sangat lucu juga. Judulnya Nar dari Republik Indonesia, Menuju Republik Indonesia. Ini ditulis oleh Tan Malaka, seorang pejuang pada tahun 20 tahun sebelum proklamasi, dimulai dengan kata interupsi. Kelahiran satu pikiran sering menyamai kelahiran seorang anak. Ia didahului dengan penderitaan-penderitaan pembawaan kelahirannya. Kepada para pembaca, mula-mula buku ini dikeluarkan penuh dengan kesalahan-kesalahan cetak. Di sana sini terdapat juga kata-kata atau kalimat-kalimat yang sangat asing kedengarannya bagi kuping seorang Belanda asli. Bagi kesalahan ini perlu saya kemukakan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Buku ini dicetak dan dikoreksi oleh kawan-kawan Tionghoa yang tidak pernah mendengar bahasa Belanda. 2. Percetakan mereka mempunyai persediaan huruf-huruf Latin yang sangat sedikit. Dan yang terakhir, penulis dalam perantauan selama 3 tahun terakhir-akhir ini tidak pernah melihat bacaan atau surat kabar harian Belanda dan Asia, juga tidak pernah menjumpai seorang manusia yang mengerti bahasa dunia, apalagi berbicara. Ini jangan lupa, Tan Malaka itu kan petualang ya. Dari kecil pun dia pergi ke sekolah itu berenang di Danau Singkarak itu. Tidak pernah, karena sekolahnya di seberang danau, dia ada di pinggir danau yang lain, daripada jalan puter, nyebrangnya berenang. Setelah dewasa kan dia kemana-mana, ke Soviet, ke Filipina, dan selalu menulis. Dan pada tahun 25, itu ditulisnya. Nah ini terus next. Ya, next. Selanjutnya, jadi gini, nilai esai itu ditentukan oleh pembacanya. Sedangkan nilai puisi ditentukan oleh penyairnya. Ini minggu lalu itu saya disuruh menulis definisi puisi itu adalah apa yang oleh penyairnya disebut puisi. Tapi kalau menurut saya, esai itu apa yang menurut pembacanya adalah esai. Jadi kalau kita melihat ada bahan, ada pikiran, lahir dan bermanfaat, bisa berbentuk surat, biografi, catatan perjalanan, novel, bahkan puisi. Nah, itu esai. Karena itu kita
dengar sekarang ada puisi esai, cerpen esai, novel esai, bahkan dikasih catatan kaki kan. Nah itu saya kira kita lihat segala bentuk, apalagi sekarang zamannya WA, pesanan-pesanan singkat, itu pun esai saya kira tidak boleh diragukan bahwa itu adalah buah pikiran manusia. Next. Nah, esai-esai yang terbesar yang pernah lahir di kita ya, Habis Gelap Terbitlah Terang, itu kumpulan suratnya Kartini. Jangan lupa ya, Kartini itu meninggalnya tahun 1904, Agustus. Bukunya ini baru terbit dalam bahasa Indonesia tahun 34 tahun setelah orangnya meninggal. Soekarno ini mengumpulkan berbagai macam pidatonya, sampai dapat 2 jilid tuh yang disebut Di Bawah Bendera Revolusi. Itu semua esai, dan esai-esai itulah yang membentuk bangsa kita. Esai-esai itulah yang memelihara kita, baik dalam perspektif agama, dalam perspektif sosial, dalam perspektif ekonomi, dan terutama dalam perspektif politik. Jadi para peserta 1.000 orang yang ikut mendaftar pertama ini, saya mengatakan gembira, mengatakan selamat, Anda telah memilih peluang yang bagus, dan panitia juga sudah bekerja keras sekali. Pak Muhammad Amin itu saya sampai protes dari awal, ini gimana orang mau mengundang esai, persyaratannya berat sekali. Apa persyaratannya? Di antaranya bikin pernyataan dengan materai, tidak boleh kurang dari sekian kata, dan sebagainya. Nah ini memang sengaja diperbuat oleh Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Kalau enggak, semua orang Indonesia bisa ikut, semua merasa punya esai. Dan bayangkan kerja orang-orang tim peneliti, juri, dan orang-orang seperti saya, orang baca 1.000 karangan aja sudah hampir munak-munak gitu ya, memilih 50 cerpen dan 50 puisi, 50 cerpen dan 50 esai dari 1.000 peserta, itu lumayan berat loh. Oke, next. Ya. Nah, kalau dalam pengertian saya tadi, apakah memang Serat Centini itu semacam ensiklopedia bahasa Jawa ya, dan Negara Kertagama itu bisa dianggap esai? Kalau menurut saya bisa. Memang aslinya itu kakawin, bentuknya itu tembang, bentuknya itu cerita-cerita, novel, karangan. Tapi kenapa kok dibentuk begitu? Karena zaman dulu kan susah membuat viral, memviralkan gagasan pada masa lalu. Itu harus ada caranya. Bisa cerita anak-anak, bisa fabel, cerita binatang, bisa legenda, bisa membuat pantun, dan itu saya kira zaman dulu bagaimana orang mencoba mereplikasi, meneruskan forwarding esai itu melalui cara-cara yang mudah, cara-cara yang gampang. Dan itu saya kira itu. Next. Ya. Halo? Nah, sebelum ini kalau gitu ada. Sebelum Centini tadi. Mundur lagi 3. Mundur lagi. Ya. Kalau kita ketemu orang-orang di Australia atau di Amerika, ditanya, siapa itu esais pertama di dunia? Jawabnya selalu Francis Bacon. Itu Sir Francis Bacon yang fotonya ada di bawah itu dianggap yang pertama. Tapi ternyata ada satu orang dari Perancis, Michel Montaigne. Michel Montaigne itu sudah membuat puisi, membuat esai sejak umur 37 tahun, karena dia pensiunan gitu, orang kaya. Dan setelah masuk masa pensiun, kerjanya menulis sesuatu yang disebutnya esai. Nah itu yang saya kira pelopor esai modern. Meskipun ini mudah sekali dibantah. Karena banyak sekali cendekiawan-cendekiawan lama yang sudah mengungkapkan pikirannya dalam bentuk esai. Ya, pidatonya Sokrates, Apologia, itu yang satu lagi yang dari Yunani itu banyak. Kalau di Yunani itu banyak. Di Timur juga ada cendekiawan Buddha, itu ada juga banyak. Sebelum Islam masuk itu udah ada esai-esai itu, bahkan ada universitas kan. Nggak mungkin pada waktu itu ada universitas nggak ada makalah. Dan makalah adalah termasuk esai. Dan
ini saya kira, terus kita bisa lanjutkan yang terakhir tadi, yang memudahkan kita untuk menyeleksi kenapa kok dari 1000 dibagi 2, cerpen dan esai, dan cepat sekali ketemu. Ini nggak sampai sebulan. Pertama pada waktu itu yang saya rasakan adalah terlalu awal. Program ini diadakan pada bulan Mei. Awal Mei kalau nggak salah itu. Dan pada waktu itu pandemi belum terlalu memuncak. Orang masih tenang-tenang. Sehingga kalau ada kesimpulan muncul pada waktu itu, ya mudah sekali disingkirkan. Ini kesimpulan terlalu dini karena pandemi sedang berlangsung dan yang ditulis itu hanya jurnal. Jadi mudah sekali. Yang kedua, yang kita untung juga karena tidak semua penulis itu terpengaruh oleh corona. Ada penulis-penulis yang tetap mempunyai kreativitas dengan atau tanpa corona. Nah, itu yang saya bagi dalam bab pertama, orang-orang yang memberikan solusi kreatif. Ada yang bicara tentang warung, ada bicara tentang wisata buku dan film. Ada ini, dan ini orang-orangnya ya ada 13 orang. Next, 13 orang ini yang saya anggap memberikan solusi kreatif. Nah, yang kedua adalah memberikan tanggapan positif. Tanggapan positif itu apa? Ya oke, ada COVID-19, tapi positifnya bagaimana? Respon kita bagaimana? Dan ini ada sekitar 17 orang yang membuat ini. Ada mengawal mutu pendidikan di era pandemi. Ada pandemi teknologi dan ekonomi kreatif dan sebagainya. Ini itu betul Pak Muhammad Amin tadi bilang, ini andalan buah-buah pikiran bangsa kita yang terbaik pada zamannya. Meskipun bisa dipermasalahkan, yang ikut cuma 1000 kok bisa bilang yang terbaik. Mana kan ada berjuta-juta lain yang nggak ikut. Oke, tapi yang 1000 itu ini, dan saya kira baiknya dilanjutkan. Yang terakhir, slide terakhir itu adalah next, refleksi kebangsaan. Adalah orang-orang yang tidak ngurusin COVID, yang tidak ngurusin juga tadi yang resep-resep, tetapi memberikan refleksi-refleksi kebangsaan. Ini ada nomor 34 sampai 50 itu pemenang-pemenangnya luar biasa. Nah, saya tersentuh misalnya ada itu yang menulis tentang YB Mangunwijaya, menulis dengan hati. Itu tidak ada hubungannya dengan COVID, tidak ada hubungannya dengan ini, tetapi kuat. Ada yang menuntaskan ironi ayam mati di lumbung, itu Wawan Eko Yulianto namanya. Dan saya lihat tadi ada beberapa peserta ya yang tampil di sini, yang mungkin bisa melihat namanya sendiri tertulis Adistria ya, saya lihat ya, nomor 40 itu tadi saya lihat ada namanya peserta di sini. Baik, ini menunjukkan bahwa refleksi itu penting, bahwa gambaran Indonesia penting. Wawan Eko itu menceritakan bagaimana Didi Kempot yang meninggal sebulan sebelum esai ini ditulis dengan mudah sekali mengumpulkan uang 7,6 miliar untuk menyumbang orang-orang yang tidak boleh pulang kampung. Sederhana waktu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu sebetulnya hidup di dalam lumbung, hidup yang berlimpah ruah. Cuman masalahnya bagaimana kok terjadi ironi? Kenapa kok ayam mati di lumbung? Ini harus dibaca. Dan saya berterima kasih, saya mendengar dari Ibu Kartini Nurdin dari penerbit Obor, katanya buku ini lebih dari 500 halaman. Dan saya suka sekali tadi mendengar Pak Amin sudah laku 1.200 ya, 1.200 eksemplar, dan semoga saya kira kita wajib membelinya. Karena ini adalah karangan-karangan, pikiran-pikiran terbaik bangsa kita, teman kita, saudara kita pada saat awal pandemi. Mudah-mudahan nanti disusul dengan karangan-karangan berikutnya dan jangan berhenti menulis. Saya kira itu. Karena esai seperti saya katakan dan disetujui Pak Amin tadi diperlukan setiap hari. Kita tidak mungkin hidup tanpa esai, tanpa pikiran. Kita bisa puasa makan, tapi tidak bisa puasa berpikir. Terima kasih Ibu, Bapak sekalian. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan nanti kita bisa menjawab. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Eka. Bapak, saya dapat banyak insight nih dari Bapak bahwa esai adalah bukti bahwa manusia itu berpikir untuk hidup, bermasyarakat, berbudaya,
dan berpartisipasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Nah, mungkin ya Pak ya, saya jadi berpikir mungkin ke depan buku-buku ini, karya-karya ini akan menjadi treasure kita Pak, bahwa ketika kita menengok lagi ke belakang, kita melihat bahwa mungkin ibu bapak kita atau mungkin kakek-kakek kita, kakek nenek kita, bagaimana mereka bertahan di kala pandemi, dan bagaimana dengan semangat itu mereka mencoba dengan menulis untuk bertahan di saat pandemi ini ya Pak ya? Iya betul. Nah, oke Pak, terima kasih banyak Pak Eka. Nah, lalu selanjutnya kita ada perwakilan dari Dewan Juri, ada Pak Aris Hilman. Pak Aris? Ya Mbak Undan. Pak, bagaimana sih Bapak sebagai perwakilan dari Dewan Juri ini Pak, bagaimana sih Bapak melihat karya-karya ini? Ya, terima kasih Mbak Undan. Sebenarnya saya adalah satu dari 5 orang anggota Dewan Juri, jadi memang cukup beragam juga, ada dari kalangan seperti saya, jurnalis, ada juga dari akademisi, kemudian ada juga dari memang aktivis seni, sastrawan, begitu, kemudian juga ada dari yang lainnya. Nah, yang kita tangkap memang betul bahwa ini pada awal COVID dilakukan, tetapi yang menarik adalah juga kami melihat begitu beragamnya peserta yang mengikuti kegiatan menulis ini. Ini sesuatu yang sangat penting karena bagaimanapun juga kalau misalnya setiap insan di negeri ini menjadi penulis, itu bangsa kita yang jelas akan lebih baik karena memang esai seperti halnya juga ketika dia menjadi sebuah buku, itu adalah sebuah produk yang dingin, bukan misalnya kita berpendapat kemudian kita nyeletuk begitu saja, tetapi semua memang harus menggunakan dasar yang kuat, menggunakan argumentasi yang ada, yang kuat juga, kemudian menggunakan fakta dan data, dan ketika menyusunnya pun juga itu jelas harus logis. Esai itu adalah sebuah, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Eka, secara struktur memang ini bisa macam-macam ya, dan kami juga menerima sangat bervariasi tulisan, baik itu yang sangat serius, mungkin yang boleh dibilang sebagai esai akademis, tetapi juga ada cukup banyak yang esai sastranya. Tetapi intinya adalah, ini adalah yang pertama tulisan, seperti tadi dikatakan oleh Pak Eka. Yang kedua, kami melihat bahwa ini ada opini memang, dan opini ini seperti juga tadi disampaikan adalah terutama ini yang menentukan apakah bernilai atau tidak di mata pembacanya. Jadi kalau dia punya impact misalnya terhadap pembaca, dia bisa memberikan solusi misalnya, atau setidaknya dia bisa mengubah keyakinan pembaca tentang sesuatu, maka itu dia sudah berfungsi sebagai esai. Yang berikutnya tentu saja bahwa setiap karya itu subjektif, dan kita melihat bahwa ada sudut pandang tertentu, perspektif, dan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Dan semakin banyak perspektif, justru kehidupan kita akan menjadi lebih kaya. Nah, yang tidak kalah pentingnya tentu kalau kita bicara esai, ini memang ada, kita bisa menggunakan metode sastra, tetapi kalau konten tentu tidak boleh fiksi. Tentu ada kekayaan imajinasi, tetapi juga harus didukung data. Cara berpikirnya memang imajinatif, tapi apa yang disampaikan tidak boleh berdasarkan sesuatu yang berdasarkan rekaan, tetapi memang berbasiskan data. Nah, ini yang kita lihat dalam karya-karya para penulis yang tadi 1.000 orang tersebut, dan dari kalangan yang sangat beragam. Apakah misalnya karya mereka itu memiliki impact terhadap masyarakat? Apakah dia memberikan tawaran penyelesaian terhadap suatu masalah misalnya, dan kemudian orang bisa menerima itu, walaupun barangkali caranya tadi menarik sekali ternyata yang dilakukan oleh tokoh kita, Suhardi Suryaningrat misalnya, itu seakan-akan tidak mengkritik, seakan-akan tidak mempersoalkan, tetapi sebenarnya isinya sangat dalam, luar biasa. Tentu saja kita juga berharap bahwa esai itu yang sampai ke tangan masyarakat itu adalah yang memang ditulis secara baik, artinya dia punya daya tarik, dia tidak juga terlalu kaku, karena yang kita sasar adalah masyarakat umum, bukan masyarakat kelompok tertentu begitu.
Jadi kita harapkan juga memang bahwa perspektif itu nanti dikemas misalnya dengan kesegaran berbahasa, kemudian gaya bahasanya yang kaya, kemudian cara menuangkannya juga boleh misalnya narasi dan sebagainya. Baru kemudian pada strukturnya kita juga akan lihat kekuatan datanya seperti apa, kemudian argumentasi dan logikanya seperti apa. Saya ingin beralih kepada sejumlah pisahkan dari yang tadi disampaikan oleh Pak Eka. Tadi saya katakan bahwa ini dari kalangan yang beragam, sehingga lahirlah tulisan-tulisan yang barangkali di luar dugaan kita ya. Jadi ada misalnya perspektif dari seorang guru yang masuk ke kami misalnya, bagaimana dia memandang situasi saat ini di tengah pandemi dan apa yang sebenarnya seharusnya kita lakukan, terutama para guru lakukan. Nah ini disampaikan dengan cara yang sangat menarik. Pertama tentu dia bicara pada pengantarnya adalah ini situasi pandemi, kemudian kita melihat adanya kewajiban untuk distancing, kemudian kita melihat bahwa dengan distancing artinya ada work from home atau distance learning, ada anak-anak harus bersekolah di rumah, dan ujungnya adalah guru harus melek teknologi. Ini disampaikan dengan secara menarik. Yang kemudian dia tawarkan adalah misalkan, ini artinya guru itu harus meningkatkan kapasitas diri, tidak bisa lagi berpikir bahwa dia mengajar di kelas. Maka yang harus dilakukan adalah misalnya profesi guru itu harusnya misalnya menguasai keterampilan teknologi, dia harus melek teknologi, dia harus menjadi inovator, dia misalkan bahkan juga guru menjadi YouTuber itu seperti apa, influencer itu seperti apa, dia harus digital minded, dia harus menjadi motivator melalui layar, seperti sekarang kita ini, melalui layar. Kemudian bagaimana konsep itu harus dibuat, cara kita mengajar, kelasnya harus seperti apa, katanya dibalik, apa kita nonton dulu, kemudian buat PR, siswa itu tadinya nonton, kemudian buat PR, baru kemudian diskusi. Jadi ada proses yang terbalik pada saat kita mengalami pandemi saat ini. Dan tentu saja kita akan lihat bahwa kebutuhan para guru ini menjadi luar biasa. Dia kemudian menyampaikan, dalam situasi ini berarti ya guru harus memiliki kemampuan misalnya untuk aplikasi umum, katakanlah Google Google Sheets misalnya atau Google Form atau Google Meet seperti ini misalnya, atau Google Drive, itu harus punya kemampuan. Tapi juga aplikasi pendukung, guru juga harus memiliki kemampuan. Itu adalah contoh yang dari guru. Pada beberapa karya lainnya, ini yang terkait, saya sampaikan yang terkait karya yang memang terkait dengan corona. Ada yang hanya berkisah. Jadi dia ada opini, dia memiliki perspektif terhadap situasi ini, tetapi yang dia sampaikan adalah fragmen-fragmen peristiwa yang terkait dengan corona. Bagaimana misalnya ada pengalaman seorang ibu yang baru melahirkan 1 bulan lalu, kemudian dia sendiri masih dalam proses cuti melahirkan, kemudian mendapat panggilan untuk unpaid leave, cuti tanpa bayar, begitu. Bagaimana juga misalnya dia mencoba untuk menanggung beban ekonomi ini dengan cara berdagang, kemudian gagal, dia mencoba menulis juga gagal. Ada berbagai fragmen kesedihan sebagai pengungkapan fakta pada karya esai ini. Ada orang yang takut kehilangan penghasilan, ada yang putus dengan tempat kerja, bukan sekedar masalah penghasilan, tetapi juga tempat kerja dia itu adalah sejarah hidup dia sekian tahun, dan dia kehilangan sesuatu yang dia cintai. Ada yang juga mendeskripsikan, misalnya bagaimana COVID ini membuat dia tidak bisa menengok orang tua, tetapi pada sisi lain juga kita menemukan bahwa pandemi ini membuat ada cukup banyak keluarga yang menjadi lebih dekat dengan dengan keluarga batihnya, dengan keluarga intinya, karena setiap hari akan selalu bertemu. Ini juga termasuk misalnya yang ditulis oleh nanti Mbak Nuri, juga saya tertarik sekali bahwa yang dari sudut pandang perempuan, ini sesuatu yang sangat menarik. Jadi memang saya rasa esai itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita semakin kaya dengan perspektif, dan kadang-kadang kita barangkali selama ini tidak memikirkan atau tidak melihat sesuatu itu sebagai sebuah persoalan.
tetapi Mbak Nur ini menulis bahwa COVID ini adalah mimpi buruk bagi perempuan gitu. Bagaimana perempuan itu sebelum era COVID saja sudah katakanlah termarginalisasi ya, marginalized, apalagi setelah pandemik gitu. Ada beban yang luar biasa besar, ada beban ganda yang tadinya katakanlah seorang ibu rumah tangga itu biasanya di rumah setelah semua pekerjaan beres bisa beristirahat, tetapi ketika keluarga semua anak-anak sekolah di rumah, suami misalnya kemudian bekerja di rumah, itu menjadi sesuatu yang baru, yang pelik barangkali di sini, dan bisa jadi di sini menjadi persoalan baru sebenarnya. Nah, kemudian ada katakanlah seorang justru misalnya perempuan yang tadinya bekerja, kemudian harus bekerja di rumah, dan ini menghadapi situasi yang ternyata kalau tidak kita perkirakan, ternyata ini adalah sebuah beban baru untuk kaum perempuan begitu. Nah, inilah yang kami temukan dalam karya-karya para penulis. Saya senang karena 1.000, betul, kurang banyak. Kami harus 1 bulan itu untuk memeriksa 1.000 naskah itu. Jadi kalau 2.000 mungkin 2 bulan ya, cukup lama. Tetapi intinya adalah kita senang bahwa ternyata masyarakat kita menulis dan tidak terbatas ternyata pada profesi-profesi penulis, tetapi sangat beragam, termasuk saya melihat ada juga tulisan karya petani yang masuk. Belum tentu lolos dalam 50 besar itu, tetapi bahwa ada keinginan untuk mengungkapkan sesuatu, mengungkapkan opini dia, pikiran subjektif dia, secara baik, secara dingin, dengan argumentasi yang benar-benar tertata begitu. Nah, ini adalah sebenarnya sesuatu yang dilakukan oleh bisa dilakukan oleh sangat banyak orang. Dan tentu kalau kita menulis, tidak mungkin kita membaca. Jadi kalau kita bisa memaksa orang-orang untuk menulis, kita bisa berharap bahwa kemampuan baca masyarakat kita akan semakin baik di masa depan. Jadi mudah-mudahan program semacam ini bisa berlanjut sehingga masyarakat kita lebih banyak menulis dan masyarakat kita akan lebih banyak membaca. Demikian Mbak Undan. Baik Pak Aris, terima kasih Pak. Jadi itu setelah pengumuman itu banyak dari peserta itu yang menanyakan apa sih kriterianya, kenapa yang ini bisa menang, kenapa punya saya nggak menang. Jadi mungkin kalau dari sisi saya Pak, kalau saya boleh simpulkan dari diskusi Bapak tadi, satu, karya itu harus punya impact ya Pak ya, harus punya impact, harus punya gagasan, dan gagasannya itu punya impact. Yang kedua, dia punya solusi. Jadi tidak hanya punya gagasan aja, tapi solusinya apa gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah solusi itu mampu mengubah keyakinan pembaca. Jadi yang tadinya saya berpikir ya bisa menjadi tidak, atau mungkin mengganggu di tengahnya ya Pak ya, walaupun tidak sepenuhnya meyakinkan gitu. Yang keempat adalah punya struktur yang baik atau kekayaan bahasa dan logika yang terstruktur juga. Betul Pak? Iya. Jadi kalau solusi sebenarnya itu tidak berarti kita harus mengatakan bahwa kerangka tulisan harus pendahuluan, kemudian badan tulisan, kemudian solusi. Karena bahkan kalau kita menulis dalam bentuk esai sastra pun, walaupun itu ditaruh di badan tulisan, tetapi kemudian punya impact terhadap pembacanya, itu akan menghasilkan solusi juga. Tapi at least ada suatu gagasan yang disampaikan kepada pembacanya. Dan dengan bahasa yang menarik dan menggugah begitu. Begitu Pak. Dan satu lagi Pak, kita harus membaca dulu untuk menulis. Betul Pak? Iya, betul. Baik Pak Aris, terima kasih. Nah, selanjutnya, last but not least, ada perwakilan dari penulis Mbak Nuri Widyastuti. Ya, jadi, halo Mbak Undan. Ya, judul esainya seperti yang Pak Aris tadi bilang adalah Mimpi Buruk Pandemi COVID-19 Perempuan. Nah, Mbak Nuri, apa sih yang melatar belakangi Mbak Nuri menulis ini? Jadi selama ini kalau misalnya kita nih dihadapkan pada diskusi pandemi, halo, nah, ya, halo, ya, halo. Kalau kita dihadapkan pada diskusi tentang pandemi, kita akan dihadapkan pada ekonomi versus kesehatan. Nah, tiba-tiba saja nih Mbak Nuri bisa came up with the idea of women and pandemic. Itu gimana sih Mbak ceritanya? Jadi sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi sekaligus curhatan berbagai macam ibu-ibu maupun teman-teman lajang saya yang kami saling berkomunikasi selama pandemi. Jadi
mereka bercerita mengenai bagaimana sih situasi pandemi mempengaruhi hidup mereka masing-masing, mempengaruhi peran-peran mereka sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu pekerja yang kemudian harus bekerja dari rumah, sebagai pekerja muda lajang yang masih tinggal bersama keluarga inti, kemudian sebagai mahasiswi yang sedang memulai kuliah atau sedang melaksanakan kuliah pendidikan tinggi di negara asing. Jadi ceritanya waktu itu saya mendapat informasi tentang program nulis dari rumah ini dari Instagram Kemenparekraf. Itu seminggu sebelum saya tahu batas waktu pengiriman naskahnya. Kemudian saat itu terus terang kondisi mental saya sedang tidak dalam situasi yang baik. Jadi saya waktu itu terpaksa berangkat sendiri ke Australia dengan harapan pada bulan Maret saya bisa menjemput keluarga dan anak-anak saya. Kemudian dalam situasi saya sedang mengalami depresi dan perasaan yang sedang tidak nyaman karena sendiri terisolir dan karena adanya upaya ekstra untuk mengejar ketertinggalan setelah 8 tahun saya tidak sekolah lagi, saya berkomunikasi dengan berbagai macam teman-teman saya. Kami semua membahas kok COVID ini kok jahat ya sama perempuan ya gitu. Jadi sebagai perempuan, ibu dan pelajar tuh kami semua saling bercerita gitu. Karena ibu rumah tangga itu sekarang pusat kehidupannya karena semua orang berada di rumah, ibu-ibu, anak-anak, suami semua berada di rumah, sudah nggak punya lagi waktu untuk istirahat mereka. Nggak ada tuh namanya jam me time untuk sekedar melepas lelah saja, karena setiap hari dari pagi 24 jam mereka tidak beristirahat. Kemudian ibu-ibu pekerja yang bekerja dari rumah, karena mereka bekerja dari rumah, dianggapnya mereka itu ya di rumah, maka anak-anak ya ngintil aja di belakang mereka. Jadi ya kehidupannya menjadi berubah, menjadi 180 derajat. Kemudian ada satu teman saya bernama Raisa, dia curhat, Mbak, saya itu selalu diomelin ibu saya kalau saya sedang kerjain proyek. Dikiranya saya itu nggak ngapa-ngapain, saya dipaksa bersih-bersih lah, saya dimarah-marahin kalau nggak beberes rumah lah. Saya lebih baik bergelantungan di komuter lain, Mbak, daripada saya di rumah, diomelin terus katanya. Jadi kemudian ada ibu-ibu bernama Irine di Australia juga, harus rebutan laptop sama anaknya. Dia harus riset, sementara anaknya harus kuliah, harus sekolah online. Jadi mereka itu kemudian bebannya macam-macam gitu. Nah, kemudian saya tergeraklah untuk menuliskan curhatan teman-teman saya ini dalam esai. Dan hal ini salah satu penyebab saya menuliskan ini, saya tuliskan pula dalam esai saya bahwa dalam situasi normal, perempuan itu sudah menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari yang disebut sebagai gender atau konstruksi sosial berdasarkan jenis kelamin perempuan. Kemudian tanpa pandemik, perempuan pun sudah mengalami marginalisasi dalam semua lini kehidupan, misalnya politik, ekonomi, sosial, budaya. Dan tanpa pandemi, perempuan pun sudah mengalami berbagai macam kekerasan berbasis gender dan diskriminasi. Bahkan mereka itu sudah dianggap sebagai pihak other atau lian dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, maka saya sebut pandemi ini memperburuk situasi itu dan saya sebut sebagai mimpi buruk. Begitu, Mbak Undang. Oke, Mbak. Jadi kayak perempuan ini di kondisi normal aja sudah melakukan seks, terus di pandemi ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi betul sekali. Makanya saya tergeraklah untuk menceritakanlah pengalaman itu satu demi satu berdasarkan peran yang mereka lakukan setiap hari. Gitu. Sebenarnya ini cerita yang bisa kita jumpa, kita terutama perempuan ya Mbak, pasti setiap perempuan akan relate dengan hal itu. Bagaimana kita harus bekerja dan juga kita harus ngomong anak kita untuk sekolah gitu. Betul. Jadi sebenarnya prosesnya juga hal ini sebenarnya adalah suatu hal yang sudah dirasakan oleh masyarakat secara umum, tapi tidak terkatakan gitu, tidak terceritakan dalam bentuk tulisan. Jadi it's just a silent phenomena. Makanya saya ingin menceritakan ini biar orang tuh melihat gitu loh. Ternyata it's not easy being a woman in pandemic. Gitu. Jadi kayaknya esai Mbak Nuri ini harus dibaca oleh bapak-bapak ya, bagaimana perempuan struggling di tengah pandemi. Jadi bisa menjadi semacam untuk para pria itu lebih memahami. Bukannya saya ingin sok feminis atau apa, bukan, tapi this is the real thing that happening in our society.
Jadi kalau bisa dibantu sedikit, Ibu dikasih time out setengah jam aja, itu kami akan sudah sangat bersyukur. Mbak Nuri, proses penulisan Mbak Nuri ini membuat saya teringat akan diskusi dengan saya lupa Pak Nur, salah satu juri juga di ini, di Nulis dari Rumah itu. Beliau bilang bahwa menulis itu adalah proses ketika dia ngomong mencari inspirasi, ketika dia ngobrol sama orang, sama tukang becak, menceritakan apa, oh itu bisa jadi sumber inspirasi. Dan pun begitu ya dengan Mbak Nur ya, ngobrol dengan teman-temannya walaupun hanya niatannya curhat atau apa gitu, atau bonding gitu, tapi bisa menjadi sebuah inspirasi dan ditulis dan bisa dibaca oleh banyak kalangan. Mbak Nuri, bagaimana sih Mbak Nuri melihat kegiatan Nulis dari Rumah ini? Bagi saya secara pribadi, kegiatan ini bisa saya sebut sebagai terapeutik atau sesuatu yang membuat saya tuh dapat menyalurkan kegalauan sehingga saya merasa lega gitu. Jadi kegiatan ini membantu secara mental bagi saya karena saya bisa menuliskan pengalaman saya dan sekaligus pengalaman teman-teman saya. Kemudian yang kedua, ini adalah kegiatan yang bisa memberi impact pada masyarakat, setidaknya menyadarkan bahwa ada loh hal-hal nyata yang dialami perempuan akibat pandemi yang selama ini ada tapi tidak disadari dan tidak terkatakan. Jadi bagi saya ada beberapa efek yang sangat penting dari kegiatan Nulis dari Rumah ini. Menyalurkan kegalauan dan memberikan impact pada masyarakat yang membacanya. Dan bagi saya menjadi pendorong untuk tetap kreatif dan produktif dalam situasi yang bagi banyak orang menimbulkan kelelahan mental dan perasaan kehilangan harapan. Karena dunia kita di masa depan jadi sangat tidak pasti, maupun di saat ini. Gitu. Baik. Karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11, kurang 2 menit lagi, mungkin Pak Amin, apakah bersedia untuk memberikan closing remark? Ya, terima kasih kalau masih ada kesempatan. Saya menyaksikan, mendengar dengan seksama semua pembicara, mulai dari Pak Eka, Pak Aris, Mbak Nuri, salam kenal Mbak Nuri, terima kasih sudah berpartisipasi di acara Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Nulis dari Rumah. Saya langsung bertanya kepada panitia, saya ingin memastikan bahwa talk show kali ini, webinar kali ini itu ada di YouTube dan terekam. Karena menurut saya semua yang disampaikan itu harus diketahui oleh publik. Jadi kalau harus diketahui oleh publik dan publik bisa menontonnya kembali di YouTube. Alhamdulillah menurut teman-teman panitia ini terekam dan akan ada di YouTube. Jadi silakan beritahu kepada beberapa teman bahwa silakan mendengar sendiri langsung dari editor, dari salah satu dewan juri, dari salah satu pemenang, apa tanggapannya terhadap Nulis dari Rumah. Kita tidak tahu sampai kapan wabah COVID-19 ini berakhir. Tetap kreativitas tetaplah harus dirangsang untuk terus lahir. Pembentukan ekosistem ekonomi kreatif tidak bisa atau tidak ada hubungannya dengan COVID. Silakan kita tidak tahu dia kapan berakhir, tetapi kemudian tugas dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif untuk terus mendorong lahirnya produk-produk kreatif. Oleh sebab itu, bisa jadi Nulis dari Rumah bisa menjadi sebuah brand kegiatan yang akan dilanjutkan tahun depan dengan ide yang lebih responsif dengan masyarakat. Saya kira dengan partisipasi aktif dari teman-teman IKAPI dan teman-teman penulis, kita bisa membuat dunia penerbitan tetap bergairah. Saya kira angka 1067 naskah karya yang menunjukkan minat yang luar biasa. Kita 76 Pak, mohon koreksi Pak. 1076 ya? 1076 karya yang masuk hanya dalam waktu beberapa minggu, menurut saya itu menunjukkan bahwa minat yang besar. Belum lagi yang sekitar 1-2 hari setelah penutupan. Setelah 1-2 hari penutupan itu email panitia masih diikuti oleh sekitar mungkin berapa mau dan berapa lagi yang setelah penutupan?
Ada sekitar 100-an Pak itu yang kita kan karena lewat dari ininya. Oleh karena itu saya akan tetap berkoordinasi dengan teman-teman untuk memikirkan tahun depan formatnya seperti apa dan kemudian bisa merangsang sebanyak mungkin orang untuk bisa tetap menulis. Saya kira itu saja, Mbak Undan. Baik, terima kasih Pak Amin. Bapak dan Ibu, di sini esai ini akan diterbitkan oleh Obor. Ada sepertinya tadi ada Bu Kartini. Halo Bu Kartini. Ya Mbak Undan, Bu Kartini bersediakah berbicara 1-2 menit Bu? Bagaimana sih Bu proses penerbitannya ini? Oh baik, ya terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Mbak Undan, semuanya ya, Bu. Amin. Ya, Yayasan Pustaka Obor Indonesia sangat bangga akan menerbitkan buku kumpulan esai ini. Itu memang pemikiran dari teman-teman penulis yang luar biasa, dan saya kira patut untuk disebarluaskan. Karena kalau sudah bisa menulis, tentu mereka-mereka itu mengamati, dan itu tercurahkan dalam tulisan, mengamati, membaca. Dan itulah tujuan dari para penerbit itu, untuk terus mendorong karya-karya kreatif muncul, minat baca terus meningkat, dan itulah yang diharapkan oleh kami sebagai penerbit. Sebentar lagi buku itu akan terbit, mudah-mudahan bisa disebarluaskan oleh kita semuanya. Karena ini pemikiran yang luar biasa dari 50 penerbit dari yang sudah terkumpul, yang pemenang esai dari 1076, luar biasa. Dan itu harus didorong terus, Mbak Undan, Pak Amin terus, Pak Amin dorong terus menulis, Pak Amin. Itu saja Mbak Undan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Kartini. Karena acara sudah jam menunjukkan pukul 11 lebih, Bapak Ibu dan teman-teman, kita akhiri acara diskusi kali ini. Terima kasih kepada para narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini, Pak Amin, Pak Eka, Pak Aris, Mbak Nuri. Terima kasih banyak. Terima kasih atas insight-nya. Saya mendapatkan banyak pelajaran pada pagi hari ini. Saya percaya dan saya yakin kita semua percaya bahwa industri penerbitan di Indonesia akan terus bergeliat maju. Dan kalau kita mengacu pada literatur tentang industri penerbitan dan lain-lain, mereka kebanyakan akan refer Inggris dan Cina sebagai negara industri penerbitan paling top di dunia. Nah, mungkin dimulai dari esai ini, Pak, dimulai dari tulisan teman-teman kreatif di industri penerbitan, saya yakin bahwa Indonesia akan mampu bersanding dengan negara-negara tersebut, atau mungkin melebihi. Betul, Bapak dan Ibu? Nah, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Jaga kesehatan selalu dan kita bersama kita jaga Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku kompilasi karya terpilih Nulis dari Rumah. Karya-karya ini akan menjadi rekam jejak serta refleksi bagaimana masyarakat menghadapi berbagai situasi yang dihadapi oleh bangsa ini. Teman-teman, pandemi dan kebijakan jaga jarak berpengaruh besar terhadap ekosistem industri kreatif, namun yang harus kita ingat adalah COVID-19 tidak mengubah apa yang kita lakukan, yaitu bagaimana kita terhubung dengan pembaca. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa pandemi ini juga membawa keuntungan dalam mempercepat adaptasi teknologi dalam menjangkau pembacanya. Hal ini sejalan dengan pesan yang ingin disampaikan oleh kegiatan Nulis dari Rumah. Keseluruhan proses kegiatan Nulis dari Rumah yang dilakukan secara daring menyiratkan bahwa saat ini kita sedang dalam tahap transformasi digital di setiap tahap rantai nilai ekonomi kreatif. 175,4 juta pengguna internet Indonesia dan 160 juta pengguna media sosial aktif merupakan kesempatan bagi kita dalam mengembangkan rantai ekonomi digital dan memperluas pasar produk kita.
Pencetakan karya dalam bentuk buku cetak dan buku elektronik membuat tahap distribusi dan konsumsi menjadi mudah dan dapat menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Akhir kata, buku kompilasi esai Saatnya Menjadi Bangsa yang Tangguh dan buku kompilasi cerpen dengan judul Pesan Penyintas Siang mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk tidak menyerah di tengah situasi pandemi. Semangat selalu teman-teman subsektor penerbitan. Jaga kesehatan dan bersama kita jaga Indonesia. Salam kreatif, saya Muhammad Amin atau dikenal juga dengan Amin Abdullah, Direktur Industri Kreatif, Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan, mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku kumpulan esai Saatnya Menjadi Bangsa yang Tangguh dan kumpulan cerpen Pesan Penyintas Siang. Kedua buku ini merupakan hasil dari kegiatan nulis dari rumah yang diselenggarakan oleh Direktorat Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan, Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya berharap kegiatan ini semoga akan terus berlanjut dengan menjadikan rumah sebagai tempat berkreasi, tempat berproduksi untuk menghasilkan karya-karya produktif unggulan serta memanfaatkan teknologi digital dalam mendistribusikan karya sehingga sampai pada konsumen. Sekali lagi, selamat. Terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas kerjasama, fasilitas, dan dukungannya dalam kegiatan nulis dari rumah. Kegiatan ini telah menghasilkan 100 karya terpilih yang kemudian dibukukan menjadi 2 buku, yakni antologi esai dan antologi cerpen. Nulis dari rumah bukan hanya kegiatan yang memberi stimulus bagi para penulis, tapi juga memiliki snowball effect yang panjang dari hulu hingga ke hilir, mulai dari penulis, penerbit, hingga masyarakat umum. Semoga kedepannya kerjasama antara IKAPI dan Kemenparekraf akan terjalin lebih kuat dan lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Saya Ika Budianta, penulis dan penyusun buku kumpulan esai berjudul Saatnya Menjadi Bangsa yang Tangguh. Buku ini hasil dari program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menulis dari rumah. Terima kasih saya sudah dilibatkan dalam pemilihannya dan sekarang penyuntingan bukunya, dan bukunya terbit melalui Yayasan Obor Indonesia, 500 halaman lebih dan isinya sangat menggembirakan. Kenapa? Karena esai itu adalah bukti tertulis bahwa kita pernah hidup dan berpikir. Saya sangat senang bisa terlibat dalam sebuah kegiatan yang disebut program menulis dari rumah. Justru di saat ada pandemi, ketika toko buku tutup, penerbit gulung tikar, dan penulis kehilangan pekerjaan, Kementerian Parekraf memberi kesempatan. Dan akhirnya 50 cerpen terpilih untuk terbit dalam sebuah buku yang ditulis oleh berbagai teman-teman dari seantero Nusantara, berjudul Pesan Penyintas Siang. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Mekar Cipta Lestari. Dan sungguh menyenangkan membaca buku ini untuk melihat berbagai pengalaman di masa pandemi dituliskan dengan sangat kreatif. Mengucapkan terima kasih sekali kepada Kemenparekraf dan juga IKAPI yang sudah memberikan fasilitas kepada kami para penulis untuk mencurahkan kreativitasnya dalam bentuk cerita pendek. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segala pihak yang terlibat, mulai dari penyeleksian hingga penerbitan. Semoga acara seperti ini dapat terus dilanjutkan untuk menjaring penulis-penulis muda ke depannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kementerian karena telah menerima karya saya untuk masuk dalam antologi nulis dari rumah Kemenparekraf. Kedepan semoga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lebih banyak lagi membuat event-event seperti ini untuk memicu para penulis utamanya, penulis seperti saya yang tinggal di pedalaman. Semoga kegiatan serupa tetap menjadi sebuah agenda tahunan sehingga para penulis cerpen memiliki sebuah ruang yang terjadwal untuk terus berkreasi. Semoga kedepannya
semakin mendukung para penulis, terutama di masa pandemi COVID ini, supaya kita tetap bisa berkarya. Semoga program ini dapat diadakan secara berkelanjutan pada tahun-tahun yang akan datang. Semoga ini menjadi satu momen pembuka gong bagi hajat event yang lain berikut, guna merekam pikiran, narasi, kegelisahan gunda anak bangsa ini. Berharap buku kumpulan cerpen ini bisa diapresiasi oleh semua kalangan, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Harapan saya ke depan akan ada terus event-event semacam ini sehingga bibit-bibit penulis di Indonesia akan terus bermunculan. Selamat atas terbitnya buku Pesan Penyintas Siang, kompilasi cerpen. Harapan saya kiranya Kemenparekraf juga akan terus berinovasi dan membuat acara-acara di mana kami para pegiat seni, bukan hanya penulis, mungkin penari, pembuat film, semua juga bisa menemukan kembali semangat dan kreativitas kami. Di luar pandemi pun nantinya akan ada banyak event-event serupa supaya kami para pekerja kreatif, khususnya dalam hal ini penulis, bisa lebih merasa memiliki rumah karena biasanya kami bekerja sendiri-sendiri di balik layar masing-masing. Semoga Kemenparekraf tetap bisa mewadahi karya-karya anak bangsa. Saya sangat senang sekali dan sangat merasa diapresiasi dengan acara menulis dari rumah ini. Terima kasih kepada Kemenparekraf atas event telah diselenggarakan. Semoga kedepannya Kemenparekraf selalu mengadakan kegiatan yang lebih bagus lagi untuk menjaring karya-karya kreatif yang ada di seluruh Indonesia. Saya berharap event ini nanti akan ada seterusnya sehingga bisa menjaring lebih banyak penulis yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kedepannya akan terjaring penulis lainnya yang lebih banyak dalam agenda acara serupa. Semoga Kemenparekraf jadi lebih banyak membuat event-event penulis dari rumah. Semoga ke depan tetap acara dimaksud ditingkatkan dan tetap ada biarpun corona sudah berlalu dari Indonesia. Semoga event ini menjadi event yang rutin diselenggarakan oleh Kemenparekraf untuk mendukung literasi di Indonesia, terutama di masa-masa pandemi ini. Semoga program-program Kemenparekraf seperti Nulis dari Rumah makin berkembang, baik tema maupun bentuk. Dan acaranya semoga lebih bervariatif, lebih inovatif, dan juga pesertanya lebih banyak lagi. Dan harapannya ke depan semoga dengan acara ini bisa diadakan kembali dan tentu saja dengan melibatkan lebih banyak lagi penulis dan juga masyarakat. Kedepannya tentu saja saya berharap bahwa kegiatan dan event menulis seperti ini semakin diperbanyak sehingga minat baca dan menulis masyarakat Indonesia semakin berkembang. Semoga lomba sejenis dapat terus diadakan untuk menginspirasi lebih banyak orang. Maju terus Kemenparekraf Republik Indonesia. Salam sehat. Saya Ricky Pesik, staf khusus bidang digital dan industri kreatif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas diluncurkannya buku pemenang program Nulis dari Rumah yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf di Indonesia International Book Fair 2020. Semoga dengan diluncurkannya buku para pemenang program Nulis dari Rumah ini dapat membuka ruang kerjasama yang lebih jauh bagi para kreator atau penulisnya bersama dengan para pelaku industri kreatif lainnya untuk mengembangkan karya mereka ke dalam format-format lainnya. Kita tahu bahwa pada tahun 2021, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan sebagai Tahun International Creative Economy Year, dan saya pikir ini adalah sebuah peluang besar bagi kita, para pelaku ekonomi kreatif nasional, untuk membuka ruang jejaring, kerjasama, kolaborasi, mengembangkan karya-karya nasional untuk menjangkau pasar dan ruang audiens yang lebih luas lagi ke depan. Sekali lagi selamat kepada para pemenang, dan semoga buku ini bisa menambah inspirasi, memberi ruang untuk peningkatan nilai tambah bagi para pelaku ekonomi kreatif nasional kita. Sekali lagi selamat, terima kasih.